Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fajriyadi dengan NPM 2011121143. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan pemakaian narkotika di kalangan artis Indonesia. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis di tanah air kembali menyalahgunakan pemakaian narkoba. Berikut video artis yang menyalahgunakan pemakaian narkoba. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kami mengakui bahwa dia pernah menjadi public figure, kemudian juga menjadi produser dan menjadi sutradara serta sebagai ketua IMS Indonesia Model Search, termasuk juga ketua LTI Liga Talent Indonesia. Ya. Pak, Tersangka menyampaikan bahwa dia menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres, ya, karena memang mungkin beban kerjaan ataupun yang lainnya yang dianggap oleh tersangka cukup berat. Demikian. Pak, selama ini sudah ada keluarga atau pengacara yang menjenguk beliau atau gimana, Pak? Keluarga inti, istri dan anaknya yang kebetulan sudah berumur 24 tahun ini sudah menjenguk yang bersangkutan. Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa tersangka menyampaikan kepada kami inisial nama, ya, dari orang yang sebagai pemasok barang bukti sabu tersebut, dan ini sedang kami lakukan pendalaman dan lokasinya yang memang ada di daerah Jakarta Utara, sehingga itu masuk wilayah kami dan itu akan kita lakukan pendalaman terhadap lokasi tersebut. Pak, apakah kalau selain mengaku di bidang edar juga, mungkin teman-temannya itu ada orang tuanya? Sampai saat ini hasil pemeriksaan yang kami lakukan, dia memakai sendiri. Jadi tersangka ini tinggal bersama keluarganya, ada istri, ada anaknya. Namun tersangka juga menyembunyikan kelakuannya tersebut dari keluarganya. Artinya kalau memakai, dia berada di kamar sendirian yang ditutup dan mungkin keluarganya juga tidak tahu. Demikian. Gaya hidup bebas dan finansial tinggi jadi alasan para artis dan musisi mengonsumsi narkoba. Dampak barang haram yang bisa menambah stamina dan menenangkan pikiran para penggunanya ini jadi faktor penjerumus artis menggunakan narkoba. Akhir Maret lalu, di tengah karirnya yang gemilang, pedangdut Ridho Rhoma diamankan polisi di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ia terbukti memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram dan satu set alat hisap sabu yang ditemukan berada di jok mobilnya. Setelah dinyatakan positif gunakan narkoba, pria berusia 28 tahun ini jalani rehabilitasi. Namun proses hukum tetap berjalan. Atas perbuatannya ini, Ridho terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sebelumnya 21 Februari, personel di Titans Andika Naliputra Wilaharja ditangkap personel Polrestabes Bandung. Saat ditangkap, Andika terbukti memiliki 2 paket tembakau gorila seberat 6 gram. Selama ini Andika membeli narkoba jenis ganja sintesis ini melalui akun Instagram. Di usianya yang masih 36 tahun ini, Andika didakwa hukuman penjara 5 tahun. 27 Januari 2013 lalu, pembawa acara Raffi Ahmad juga tersandung kasus narkoba. Rumahnya di kawasan Lebak Bulus digerebek BNN. Di dalamnya sejumlah orang kedapatan mengonsumsi narkoba. Di usianya yang ke-26 tahun, Raffi dinyatakan sebagai tersangka karena dianggap menyediakan barang, tempat dan melakukan mufakat jahat terkait dengan tindak pidana narkotika. Sementara jenis narkoba yang dikonsumsi Raffi ialah metilon. Metilon bisa menciptakan efek halusinasi sekaligus memicu jantung bekerja lebih cepat. Raffi pun dirujuk jalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi.
Belum genap 6 bulan, program rehab Raffi dihentikan. BNN pun berikan penangguhan penahanan setelah melihat adanya perkembangan yang baik pada kesehatan Raffi Ahmad. Dari hasil penyidikan BNN, artis memang jadi sasaran empuk bandar narkoba karena dianggap punya uang lebih, kemampuan membeli, dan gaya hidup yang glamor. Biasanya kalangan artis tak membeli sendiri. Mereka akan menyuruh orang kepercayaan untuk bertemu bandar narkoba. Setelah melihat video tadi, dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini ada beberapa pasal yang bisa menyeret pelaku. Pasal 112, pasal 114, dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Ketika pasal tersebut terdapat dua pasal yaitu multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Contoh, salah satu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada pasal 112 Undang-Undang ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki golongan 1 bukan tanaman pidana dengan pidana penjara dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dipidana. Denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Baiklah, dari sekian penjelasan saya, apa ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.